The First Search atau DFS. Ya, overview dari materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian DFS, lalu kelebihan dan kekurangan studi kasus DFS, dan pemrograman yang menggunakan DFS. Mungkin nanti slide pemrogramannya akan terpisah dari slide ini. Apa sih DFS itu? DFS itu adalah sebuah algoritma pencarian mendalam. Biasanya DFS ini digunakan untuk mencari solusi menggunakan metode graph. Jadi kalau kita punya graph, lalu kita ingin mencari di mana solusi tersebut, kita bisa menggunakan namanya depth first search atau metode search, salah satunya DFS, BFS, dan lain-lain. Itu ada banyak di graph. Cuman kali ini kita akan membahas pertama tentang DFS. Lalu DFS melakukan pencarian mendalam ke anak terlebih dahulu ketimbang pada node yang satu level. Contoh misalnya node A, dia memiliki anak yaitu B, C, dan D. Lalu B memiliki anak E gitu. Maka ketika dia akan mencari dari A, B ke E terlebih dahulu. Baru dia akan mencari ke C dan ke D gitu. Jadi dia selalu mencari dari sisi kiri. Ketika dia mentok di kiri tidak menemukan solusi, maka dia akan kembali ke atasnya lalu baru mencari node di sebelah kanannya. Jadi dia akan mencari selalu di sebelah kiri terlebih dahulu, baru mencari di tengah, ke kanan dan seterusnya. Itu DFS. Lalu apa sih kelebihan dari DFS beserta dengan kekurangannya? Pertama, DFS hanya membutuhkan memori yang sangat kecil. Gitu. Kenapa? Ya tadi kalau dia sudah ketemu, maka dia tidak perlu mencari yang lain. Gitu. Makanya dia membutuhkan memori yang kecil. Berikutnya adalah dapat menemukan solusi tanpa harus menguji banyak. Betul sekali. Kalau solusinya sudah ketemu di kiri, maka dia mau sebanyak apa di kanan, dia tidak mempedulikan apa yang ada di kanan. Dia akan mencari hanya di sebelah kiri. Lalu apa sih kekurangannya? Gitu. Kekurangannya adalah jika pohon memiliki anak yang tak terhingga, gitu, maka tidak ada jaminan menemukan solusinya, gitu, atau tidak komplit. Dibayangin kalau pohonnya itu memiliki anak yang tidak terhingga, maka dia akan tidak menemukan. Gitu. Misalnya di kirinya banyak banget itu, maka dia akan terlalu konsentrasi di sebelah kiri. Gitu. Lalu kekurangan berikutnya adalah jika terdapat lebih dari satu solusi, tetapi berada pada level yang berbeda, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang terbaik atau bisa disebut sebagai tidak optimal. Jadi misalnya contohnya di kiri itu ada solusi yang panjangnya itu misalnya 5 node gitu kan. Sedangkan di kanan itu ada solusi yang panjangnya cuma 3 node. Maka solusi yang ditemukan bukan yang 3 node, tetapi yang 5 node gitu. Nah, itu yang disebut tidak optimal gitu kan. Karena dia hanya prinsipnya nyari dulu di kiri gitu kan. Kalau di kiri ketemu ya udah selesai. Walaupun di kanan mungkin ada solusi yang lebih pendek gitu. Nanti ada contohnya. Lalu bagaimana kita melakukan DFS? Sebenarnya sudah ada jelas di depan. Yang pertama ada periksa apakah node tersebut merupakan goals. Kalau dia tidak goals gitu kan, cek apakah dia memiliki keturunan gitu kan. Jika iya, masukin ke dalam node list. Jika kemungkinan dari node sudah habis, maka dia mundur ke titik sebelumnya hingga ke titik pertama. Sebagai contoh DFS di sini, ini adalah dimulai dari node S, gitu kan. Node S ini memiliki anak atau node list itu adalah A, B, dan C. Karena tadi rule-nya adalah kita mencari dulu dari sebelah kiri, gitu kan. Maka dari A ini ke D. Kan, di mana D itu ada kemungkinan node listnya adalah E, B, dan C. Gitu. Kita cek apakah tadi di A tuh ngecek apakah dia goals. Oh ternyata bukan, dia nyari ke D. Ternyata D itu juga bukan, maka dia kembali backtrack ke A, lalu dia ke E. Di E dia cek juga apakah di E ini E itu punya F, G, B, dan C, gitu kan. Dicek E itu apakah sebuah goals. Oh ternyata bukan gitu kan. Dia akan turun mencari di F. F akan mempunyai node list G, B, dan C. Dia tanyalah di F apakah F ini goals. Oh ternyata bukan gitu. Dia backtrack lagi sampai dia ke G. G punya node list B dan C gitu. G dicek lagi. G apakah dia adalah goals. Oh ternyata bukan.
Dia balik ke E, dia balik ke A, lalu balik ke S. Lalu dia mulai dari sini, balik lagi dia punya B gitu kan. Karena ini sudah selesai nih di kiri gitu kan. B itu punya not list adalah H dan C gitu kan. Maka dia ke H dulu. Seperti sebelumnya role-nya adalah sebelah kiri terlebih dahulu. Ini H. Lalu H itu punya I, J dan C gitu kan. Nah, H ini mencarilah ke I. I itu punya not list J dan I itu punya not list adalah J dan C gitu. Dia ceklah apakah ini sebuah goals. Oh ternyata bukan gitu kan. Dia balik lagi ke H. Setelah di H gitu kan, dia ke J, dia nanya J itu goals atau bukan. Oh ternyata J itu goals gitu kan. Maka di sini tandain J itu goals. Maka C itu tidak perlu di-expand lagi gitu. Karena sudah ketemu. Nah, coba bayangkan ketika ternyata di K ini adalah sebuah J gitu. Saya yakin bahwa dari ini kan kita kalau J yang di sini kita lewatin 1, 2 note ya gitu. Nah kalau di sini cuma ngelewatin 1 note, J harusnya pasti akan memiliki jarak yang lebih dekat gitu kan. Harusnya ya. Maka karena kita pakai DFS, dia sangat konsen mencari di sebelah kiri ke kanan, maka kita tidak akan mendapatkan data yang optimal jika misalnya J-nya ada di sini nih gitu. Nah itu yang tadi saya tuliskan di sisi kelemahan dari DFS itu sendiri. Lalu ada studi kasus, yaitu kita mencari jarak terdekat dari Arad ke Bukares gitu. Jadi titik Arad. Nanti mohon maaf ya kalau saya nyebutin kota-kotanya ini salah, karena saya juga bukan orang Bukares, jadi saya nggak tahu nama kotanya yang benar gitu kan. Ini kita mencari jarak terdekat dari Arad ke Bukares. Apa yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita mengkonversi peta Bukares ini sebenarnya udah kayak graf sih ya gitu kan, menjadi sebuah graf. Nah, di sini saya petakan untuk memetakan ini gitu kan. Sebetulnya dilihat kita mau sejauh apa melevelkan peta tersebut menjadi sebuah graf gitu. Ini contohnya saya menggunakan 1, 2, 3, 4, ada 5 level gitu. Jadi kita cuman terakhir di sini Bukares. Padahal ini kan kalau yang di kanan kita lihat T itu Trimosora, Lugoj, Mehadia gitu kan, Doreta. Padahal sebelumnya ini bisa ke C, bisa ke P, tapi karena saya bersepakat menggunakan 5 tuh 2, 3, 4, 5, maka grafnya seperti ini gitu kan. Nah dari sini kita convert nih setiap kotanya A, Z, S, O, F, R, T, L, M, N, D ini menggambarkan awalan kota inilah di sini semua gitu kan. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan kita melakukan hal yang sama dari contoh yang sebelumnya. Nah, kita mencari A itu punya not listnya itu Z, S, dan T gitu kan. Lalu kita berjalan di kiri terlebih dahulu. Di kiri itu ada Z gitu kan. Z itu punya O, S, dan T, maka kirinya lagi adalah O. O itu punya S, dan T gitu kan. Nih S, dan T. Nah, kita bekerja dari S yang sebelah sini dulu, kiri dulu tetap. Dia punya F, R, S, dan T. Nah, sedangkan F dia punya B, R, S, dan T. Nah, balik lagi. Apakah B ini sebuah goals? Bukares ternyata dia goals. Maka R, S, dan T ini tidak perlu dicari atau not expand istilahnya. Nah, di sini terlihat bahwa di sebelah kiri kita sudah menemukan solusinya gitu. Maka berbasiskan peta ini, maka kita masukkan angkanya di sini, kilometernya dari A ke Z berapa kilo, 75, Z ke O 71, O ke S 151, S ke F 99, F ke B itu 211. Totalnya ada 607 km. Hasil pencarian menggunakan yang namanya DFS. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada B di level 1, 2, 3. Di sini ada B sebenarnya. Nah, karena kita menggunakan DFS, maka dia berkonsentrasi di kiri terlebih dahulu baru ke kanan. Padahal mungkin saja jarak dari A, S, F, dan B ini kalau kita menggunakan misalnya BFS searchingnya, mungkin ini justru ini akan yang lebih optimal gitu kan. Jaraknya lebih dekat.
karena kota yang dilewatin kelihatannya dia lebih sedikit gitu. Nih, kalau nanti kita coba di pertemuan berikutnya dengan kasus yang sama menggunakan BFS gitu. Kita dapat angka berapa? Di DFS dia menurut BFS jarak paling pendeknya adalah 607 km gitu. Jadi setiap metode itu pasti punya kelemahan dan kekurangan gitu. Nah, ini salah satu kekurangannya DFS adalah dia terlalu konsentrasi, dia mencari terlebih dahulu di sisi kiri. Itu studi kasus tentang peta Romania. Terima kasih telah memperhatikan. Selamat mencoba dan membaca kembali video ini. Terima kasih. Ya, setelah tadi melihat video tentang dasar dari DFS, maka saya akan coba masuk ke dalam bagaimana penerapan DFS dalam coding Python gitu. Jadi kita pada codingnya ini kita ambil contohnya menggunakan bahasa pemrograman Python. Karena DFS itu sangat sederhana, maka kodenya juga nggak terlalu ribet gitu. Jadi pertama kita mendefinisikan sebuah grafnya terlebih dahulu. Grafnya ini kita menggunakan Python Dictionary seperti biasa aja gitu kan. Ini tanpa menggunakan import library khusus, kita bisa langsung bikin grafnya pakai tipe data dictionary di Python gitu. Dalam arti di sini saya menggunakan variabel namanya graph, di dalamnya itu ada node A itu punya ZST. Jadi saya mengambil dari gambaran node yang tadi yang ini. A memiliki ZST gitu kan. Lalu Z itu memiliki O gitu kan. O memiliki S1 karena dia tidak bisa di Python sama dengan variabel atau key yang sama gitu, maka saya kasih S1 dan seterusnya kita definisin semua di sini gitu. Nah, lalu kita membuat sebuah set untuk menyimpan data-data node yang telah dilewati, namanya saya sebut sebagai visited gitu. Jadi kita run aja pelan-pelan, kita run 1. Nah, kita bikin visited itu isinya set, saya run juga. Lalu saya membuat sebuah fungsi namanya DFS. Dia memiliki parameter visited, graph, dan node. Nah, di sini dibilang jika node not visited, jika node-nya belum pernah ke visit, maka dia cetak node-nya, terus kita tambahin datanya ke visited, lalu dia ngecek neighbor tetangganya dari graph tersebut. Lalu dia memanggil fungsi yang sama. Ini menggunakan fungsi rekursi namanya. Gitu. Jadi kita run, lalu kita run, nah, lalu terakhir kita run. Kita mulai dari visitednya ini, lalu grabnya, lalu kita mulai dari node berapa akan dimulai. Kita mulai dari node A. Nah, kita run. Nah, di sini terlihat bagaimana dia berjalannya. A, Z, O, S1, F, B, R, S. Nah, ini sesuai dengan dia berjalannya sebuah DFS. A, Z, O, S1, F, B, lalu dia balik lagi ke R gitu kan. Ini kita anggap kita tidak mencari solusi ya. Kita mensimulasikan bagaimana DFR itu bekerja gitu. Ini R, lalu dari R dia langsung ke S, dari S dia ke O1 karena di sini udah ada O, dan seterusnya gitu. Jadi ini program ini mensimulasikan bagaimana DFS itu bekerja flow-nya. Ya, itu contoh dari penerapan algoritma DFS di dalam bahasa pemrograman Python. Terima kasih.